Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ada persoalan yang sangat serius menyangkut jilid kelima atau panel kelima atau kelompok kelima dalam penulisan buku Babon Sejarah Nasional Indonesia. Nah, di sini telah terjadi pengunduran diri ketua panel yang diikuti oleh 3 anggota lainnya. Nah, peristiwa ini terjadi sehingga mengakibatkan anggota atau jumlah penulis dan anggota di kelompok ini hanya bertahan 3 orang, yaitu Yusmar Basri sebagai ketua panel, sedang anggotanya adalah Nana Nurliana Suyono dan Soeharto. Jadi tersisa 3 orang itu. Nah, kemudian ternyata bahwa kemungkinan besar yang menjadi persoalan adalah karena ada unsur penerbitan suatu draft yang dipaksakan. Nah, sehingga karena kelihatannya belum siap, maka ketua panel ini kemudian mengundurkan diri dan juga diikuti oleh 3 orang tadi anggotanya, dan mereka menyatakan tidak bersedia namanya dicantumkan di dalam buku yang diterbitkan itu, dan mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab atas kualitas atau dari isi dari jilid yang kelima ini. Nah, memang kalau kita perhatikan dari jilid yang kelima, rupanya belum siap untuk diterbitkan, karena kalau dibandingkan jumlah halaman yang ada, maka jilid yang kelima ini termasuk jilid yang halamannya kalah tebal dengan jilid yang keempat maupun jilid yang kelima. Nah, memang kelihatannya draft jilid kelima belum sesiap misalnya jilid yang keenam. Nah, oleh karena itu mereka tampaknya tidak mau bertanggung jawab, sehingga namanya mereka tidak mau dicantumkan. Nah, kemudian buku itu dicetak ulang, Jadi dicetak, yang terbit tahun 1975 itu dicetak ulang, misalnya tahun 81, 82, kemudian ada cetak ulang tahun 84, di tahun 84 itu sudah ada revisi-revisi. Dan yang mengejutkan, pada edisi revisi 1984, Ketua Umum Editor Sartono Kartodirjo juga namanya tidak tercantum di dalam buku jilid ke-6. Nah, beliau memang kata pengantar editor umum tidak dihapus, jadi masih tetap tercantum di dalamnya, tetapi khusus untuk Ketua Umum Editor Sartono Kartodirjo namanya tidak tercantum, terutama pada buku jilid yang ke-6. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya memang menulis buku sejarah secara kolektif atau sejarah sebagai karya kolektif itu pada dasarnya tidak mudah, karena kemungkinan besar memang orang kelihatannya ada ego-ego pribadi yang tampil, yang lebih muncul,
Nah, sehingga di sini memang kelihatannya ya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang katanya memiliki kegotong royongan yang tinggi, tetapi rupanya tidak mudah bekerja sama. Jadi sampai sekarang kita melihat bahwa bangsa kita ini termasuk bangsa yang sulit bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi yang terjadi seringkali mereka ya, ada semacam saling salah pengertian. Nah, sehingga kerjasama itu tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, sehingga ketika menulis sejarah nasional di mana di situ kemampuannya sangat beragam ya, banyak perbedaan, banyak kemampuan, dan saya kira juga banyak ilmu-ilmu lain yang terlibat. Jadi pada intinya memang sejarawan Indonesia ini masih dalam jumlah yang kurang ya untuk menulis sejarah nasionalnya itu. Nah, jadi di sini pasti ya ilmuwan-ilmuwan yang lain seperti ilmuwan sosial misalnya, itu saya kira juga terlibat dalam penulisan sejarah nasional Indonesia, di mana mereka mempunyai semacam ego terhadap ilmu bantu yang membantu ilmu sejarah, sehingga akhirnya karya itu memang tidak merupakan karya kolektif tetapi merupakan karya-karya individual ya, jadi mungkin lebih mencerminkan karya individual daripada karya kolektif. Dan yang paling nyata di situ terdapat semacam anggota ya, editor umum yang tampaknya merasa bahwa dia mempunyai kekuasaan untuk menerbitkan draft yang sebenarnya belum siap. Nah, memang dalam kerjasama harus ada saling pengertian ya. Bisa juga karena penulis-penulis lain mempunyai kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditangani. Nah, sehingga bisa saja ada yang terlambat, ada juga yang sudah siap. Nah, sehingga ketika diterbitkan tentu saja hasilnya akan mengecewakan. Nah, rupa-rupanya mereka yang menulis ya, ketua panel kelima dan ketiga anggotanya ini merasa malu ya dengan kualitas draft yang diterbitkan itu, sehingga mereka kemudian melakukan pengunduran diri dan juga penolakan untuk bertanggung jawab terhadap karya yang mereka tulis sendiri. Jadi ini memang termasuk suatu keanehan ya. Mereka mau menulis tetapi mereka menarik diri gitu ya. Tetapi mengapa mereka tidak menarik tulisan mereka gitu ya? Kalau memang seandainya karya itu memang belum siap, artinya mereka tidak tanggung-tanggung ya, misalnya dengan mengundurkan diri tetapi juga menarik karya mereka. Nah, sehingga dengan cara itu mereka mungkin akan bisa membatalkan ketergesa-gesaan untuk mencetak jilid yang kelima dan juga dengan jilid-jilid yang lain. Tetapi rupanya memang kita melihat bahwa kerjasama dalam rangka menyiapkan buku sejarah nasional Indonesia yang disebut sebagai buku Babon itu memang rintisannya cukup lama gitu ya, dari 1957. Nah, kemudian ternyata tidak menjadi sebuah karya, jadi karyanya tidak muncul gitu ya. Bahkan hal itu baru
diteruskan ketika ada seminar sejarah nasional yang kedua tahun 1970 ya. Nah, hal itu pun memerlukan waktu yang panjang sekali ya. Jadi ketika tahun 75 draft itu dipaksakan terbit, itu sebenarnya termasuk ya kalau kita lihat 5 tahun. Nah, berarti ya kalau kita lihat para penulis sejarah nasional kita itu bekerja dari tahun 57 ya. 57 berarti kalau dihitung sampai tahun 70 ya maka ada 13 tahun, kemudian mundur penerbitannya tahun 75 berarti ada 13 ya ditambah 5 jadi 18 tahun. Jadi untuk menyiapkan sejarah nasional kita itu 18 tahun itu pun masih dalam bentuk draft. Nah, jadi kita bisa meraba-raba bahwa sebenarnya memang buku sejarah nasional, buku Babon itu diterbitkan ketika sejarawan Indonesia sebenarnya belum siap ya. Dalam arti ya memang kompetensinya belum siap ya. Kemudian juga kemandirian dalam penelitian juga belum. Nah, sehingga memang seperti itulah yang terjadi. Jadi ternyata memang menulis sejarah itu tidak gampang. Ya, jadi tidak mudah. Kadang-kadang banyak orang menganggap sejarah itu mudah, sejarah itu murah, sejarah itu gampang, tapi ternyata yang terjadi setelah dilakukan upaya-upaya itu ternyata sulit juga ya, sehingga tadi memerlukan waktu 18 tahun hanya baru sampai tataran draft. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.